Satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anissa. Selamat datang di Kata Anissa. Ini merupakan podcast Anissa Travel yang insya Allah merupakan podcast spesial bulan Ramadan. Bersama saya hadir Ade Aditya di sini. Kita akan membahas berbagai cerita, tips dan juga edukasi serta refleksi Ramadan dari berbagai sudut pandang. Di Kata Anissa juga kami akan menghadirkan narasumber terpercaya dengan kisah-kisah yang insya Allah akan menjadi kisah-kisah yang inspiratif, yang juga bisa menambah ilmu dan semangat ibadah bagi kita semua. Dan pada episode kali ini, tema yang akan kita bahas adalah Ramadan segera selesai. Karena nggak berasa banget nih sahabat Anissa bahwa kita sudah berada pada menuju pertengahan bulan Ramadan, di mana kita semua ingin bertanya-tanya apa sih yang harus kita lakukan dalam menuju detik-detik akhir di bulan Ramadan kita yang tercinta. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kita ada Ustadz Ahmad Fuadin yang akan menemani kita selama 30 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah Sehat ya. Ini habis back to back umroh ya kemarin Ustadz. Alhamdulillah. Baru pulang dari Mekah Al-Mukarramah tanggal 8 Ramadan kemarin, Masya Allah. Masya Allah, ini dengan kondisi yang kita tahu juga bahwa kemarin ada informasi dan berita di mana-mana juga sahabat Anissa bahwa di Mekah Madinah sendiri ini lagi ramai sekali Ustadz ya. Iya benar. Hampir sekitar 500.000 kabarnya. Dalam satu waktu. Dalam satu waktu, bukan dalam secara simultan ya, Iya. tapi dalam satu waktu. Yang insya Allah ini juga semacam seperti mungkin persiapan ya Ustadz ya menjelang hajian yang sebentar lagi juga akan tiba gitu ya. Nah Ustadz, terima kasih banyak sebelumnya sudah hadir bersama-sama dengan di Kata Anissa hari ini, dan yang pastinya kita ingin juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi Ustadz bahwa kita ingin sama-sama membahas mengenai bulan Ramadan yang akan segera berakhir. Karena entah kenapa Ustadz, ini menurut saya pribadi atau Ustadz juga merasa demikian. Tampaknya bulan Ramadan untuk tahun ini tuh rasanya cepat sekali. Entah kenapa gitu Ustadz ya. Apakah mungkin karena cuaca juga yang berpengaruh gitu. Karena kan kita bisa katakan secara global termasuk di Mekah Madinah juga kan saat ini masih transisi musim dingin ya. Iya benar. Itu juga kan rasanya kalau ibadah di musim dingin itu rasanya tidak secapek di musim panas mungkin gitu ya Ustadz ya. Atau mungkin dan hal-hal lainnya. Tapi hari ini kita ingin lebih membahas Ustadz juga mengenai apa saja yang harus kita lakukan di saat-saat Ramadan yang akan segera selesai ini. Dan pastinya juga apa saja keutamaan Ramadan secara umum dan mengapa kita harus memanfaatkan setiap detiknya Ustadz ya. Nah ini ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan sebelumnya Ustadz. Mungkin kita bisa langsung masuk aja. Kira-kira sekarang ini Ramadan hampir selesai Ustadz. Nah apa saja kira-kira menurut Ustadz dan juga yang bisa kita ikuti ini sebagai umat muslim, hal-hal utama yang harus kita fokuskan di 10 hari terakhir agar tidak kehilangan momentum ibadah Ustadz. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anissa Travel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan iman Islam di hati kita. Amin. Dan sudah menakdirkan kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan berikutnya rasa syukur kita kepada Allah karena sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Amin. Karena ini sangat penting sekali sahabat Anissa Travel, rasa syukur ini karena berkaitan erat sekali dengan keimanan dan ketakwaan kita. Sahabat Anissa Travel yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sebelum kita bahas terkait dengan persiapan sebelum menyambut 10 hari terakhir Ramadan. Jadi di hadis itu Nabi Muhammad mengatakan Ramadan ini terbagi menjadi 3 sesi, Mas. Jadi pertama ada sesi pertama itu rahmah, sesi kedua itu maghfirah, sesi ketiganya 10 malam terakhirnya, 10 hari terakhirnya itu sebagai bentuk pengampunan dari Allah yang benar-benar kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi Masya Allah. Pertama, Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa karena ada 10 malam terakhir yang dihadiahkan khusus oleh Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Khusus untuk umat Nabi Muhammad. Karena sebagaimana kita ketahui, umat Nabi Muhammad ini umurnya tidak sepanjang umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu, umatnya Nabiullah Nuh alaihissalam, umat-umat nabi-nabi terdahulu usianya ratusan tahun. Salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad, kita dihadiahkan satu malam, di mana malam itu adalah sebagai nilainya kalau kita nilaikan itu satu malam itu berbanding dengan 1000 bulan.
Berbanding dengan 1000 bulan. Jadi ini salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad untuk bisa mengejar ibadah-ibadah dari umat-umat terdahulu. Nah, kalau kita kan usianya paling ya 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Umat-umat terdahulu itu ratusan tahun. Lah, gimana cara mengejar kita dalam segi ibadah? Betul. Itu hadiah dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad, kita dihadiahkan malam Lailatul Qadar, yang nilainya satu malamnya itu bernilai 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Masya Allah. Bahkan Jadi, lebih tua dibanding usia kita saat ini, Ustaz ya. Dan itu tiap tahun Allah berikan itu. Tiap kali Ramadan itu Allah berikan. Dan itu orang-orang yang mendapatkan itu akan mendapatkan magfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia tuh. Itu salah satu keutamaan juga ya Ustaz ya, yang ada di 10 hari terakhir. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, ini juga untuk sahabat Anissa juga jangan lupa bahwa acara kita hari ini juga bisa dilihat kembali ya di YouTube channel dari Anissa Travel. Nah, sebelum itu kita akan lanjut lagi Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Nah, kira-kira di sisa waktu Ramadan ini, bagaimana kita menyikapi hari-hari terakhir agar ibadah ini tetap maksimal Ustaz? Karena kan biasanya ada orang-orang yang menuju hari terakhir ini sudah pusing dengan urusan duniawi, seperti misalnya persiapan lebaran katakanlah, tapi ternyata justru seperti Ustaz sampaikan tadi, 10 hari terakhir ini adalah yang diutamakan gitu ya. Ada juga yang namanya malam 1000 bulan. Nah, itu bagaimana Ustaz biar kita lebih maksimal kembali Ustaz? Ya, pertama terkait dengan Ramadan ini, untuk cara kita mengevaluasi diri kita 10 malam terakhir ini sebagai ajang pembuktian tentunya. Jadi ajang pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala konsisten tidak nih ibadah kita. Dan kita itu 10 malam terakhir ini kita ibaratnya tuh Allah menyajikan, menghidangkan hidangan yang sangat lezat, yaitu Lailatul Qadar. Ya, terutama untuk terkait dengan supaya kita lebih termotivasi, lebih nggak kendor ibadahnya. Pertama, tentu kita evaluasi diri kita di Ramadan sebelumnya itu bisa jadi ibadah kita mungkin di 10 malam terakhir kita hanya fokus shopping mungkin. Betul. Mungkin kita ke mall, hanya sekedar belanja segala macam. Di Ramadan tahun ini dan Ramadan berikutnya kita usahakan dalam hati kita tetapkan, ya Allah, saya mau lebih berusaha lebih maksimal lagi dibanding dengan Ramadan yang telah berlalu. Bisa jadi Ramadan yang telah kita lalui mungkin tahun kemarin atau tahun-tahun yang lainnya, itu mungkin kita belum maksimal ibadah kita, belum maksimal sedekah kita, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia mungkin belum maksimal. Ramadan ini kita jadikan mudah-mudahan menjadi Ramadan yang maksimal, menjadi pembuka Ramadan berikutnya yang jauh lebih maksimal. Amin. Itu adalah salah satu tips biar juga tidak fokus ya Ustaz ya, karena biasanya mendekati hari akhir udah waktunya cuti gitu Ustaz ya. Waktu mikirinnya ini hampers mau dikirim kemana dan lain sebagainya. Atau mungkin ada juga yang sampai sekarang sudah persiapan menu-menu lebaran Ustaz. Jadi malah menghilangkan dan melupakan esensi dari Ramadan sendiri ya Ustaz ya. Nah Ustaz, ini ada pertanyaan juga. Kira-kira dalam sisa waktu Ramadan, tadi kita sudah membahas juga bagaimana cara menyikapi dan juga cara menebalkan niat kita di 10 hari terakhir. Nah, ini kita masuk ke hal yang juga menjadi pertanyaan bagi banyak orang juga Ustaz, terkait masalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini adalah salah satu amalan yang harus ditunaikan sebelum Ramadan berakhir, betul ya Ustaz ya? Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam menunaikan zakat fitrah agar diterima oleh Allah? Karena kan kita ada juga mungkin ada teman-teman yang baru transisi, baru menjadi mandiri keluar dari rumah. Nah, itu bagaimana Ustaz untuk kita lebih fokus lagi di zakat fitrah? Zakat fitrah ini adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Seperti itu. Jadi ada beberapa hukum terkait ini dengan masalah zakat fitrah ini. Sahabat Anissa Travel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang pertama hukumnya sekedar mubah. Mubah itu boleh. Boleh itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu boleh-boleh saja. Tapi tentunya dalam Islam itu ada sesuatu yang diistimewakan oleh Allah. Ada waktu-waktu yang lebih dikhususkan. Waktu-waktu yang lebih dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim yang sudah lahir di dunia, walaupun belum balik, itu punya kewajiban untuk membayar zakat fitrah selama dia masih punya cadangan untuk makan selama sehari. Selama masih punya cadangan makan cuma satu hari seperti itu. Saking emang luar biasanya amaliyah ini, wajibnya zakat fitrah ini. Betul. Karena salah satu hikmahnya adalah zakat fitrah ini tentunya ketika kita sudah berpuasa penuh 30 hari, makanya ada orang yang harus kita senangkan. Betul. Ada fakir miskin yang mungkin kebingungan ketika menyambut
Idul Fitri, di saat semua orang merayakan kebahagiaan, gimana makannya, gimana saya nanti menyiapkan hidangan untuk makan di hari raya Idul Fitri. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang Islam yang belum balik pun selama sudah terlahir di dunia, bayi pun itu wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dari guru-guru kami, untuk kehati-hatian, biasanya untuk beratnya itu 2,7 kilo. 2,7 kilo. Oh, biasanya 2,5 kilo ya? 2,5 ya, 2,7 kilo itu paling aman. Paling aman. Karena itu ada ukuran syok yang emang satu gelas, yang wadah itu, wadah yang sudah di zaman Nabi itu sudah ada. Dan itu kita pelajari dulu pas zaman di Mekah itu, setelah kita timbang 2,7 kilo. 2,7 kilo. Dan itu pelaksanaannya paling afdolnya itu dilaksanakan malam hari, di malam terakhir Ramadan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Oh. Jadi ketika ada seorang fakir, seorang miskin yang tidak punya hidangan di pagi harinya, itu sudah tidak kebingungan, Mas Ade. Jadi karena di harus paginya, masak dulu tuh. Iya, sudah disiapkan tuh. Jadi sudah kita siapkan malamnya tuh sudah tenang. Jadi orang tersebut sholat Id, melaksanakan ibadah di pagi harinya sudah tenang. Dan kita sudah mencukupkan orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sholat Id di situ. Jadi dia sangat tenang sekali menjalankan ibadahnya karena sudah kebutuhannya sudah kita cukupin. Betul. Makanya salah satu waktu yang paling utama untuk menunaikan zakat fitrah itu paling disunahkan, paling dianjurkan adalah malam sebelum perayaan Idul Fitri dan malam terakhir di bulan Ramadan. Masya Allah. Ini adalah ilmu baru nih Ustadz ya. Mungkin ini bisa menjadikan salah satu panduan juga untuk sahabat Anissa. Tadi yang pertama ada, kalau misalnya Ustadz bilang ya, dari guru-guru Ustadz itu sepakat di 2,7 kilo gitu ya Ustadz ya. Kemudian juga ada juga penyerahannya itu pas malam. Karena ini benar juga Ustadz logikanya, karena besok paginya mereka sudah melaksanakan yang namanya Idul Fitri. Jadi nggak kebingungan. Karena kan kadang ada yang pembagiannya setelah Idul Fitri. Ini momennya juga sudah hilang mungkin Ustadz ya, masak-masaknya udah hilang dan lain sebagainya. Ini insya Allah ini bisa menjadi salah satu panduan juga bagi sahabat Anissa yang ada di rumah. Nah Ustadz, kita kembali lagi ini sedikit tadi membahas mengenai zakat fitrah juga. Ini kali ini kita ingin membahas mengenai cara memperbaiki diri Ustadz. Nah kan selama bulan puasa dan bulan Ramadan ini, orang-orang tuh ingin meningkatkan kualitas ibadah selama 10 hari terakhir Ustadz. Mungkin ada cara nih bagaimana, selain tadi ada beberapa tips dari Ustadz juga, dan juga ada hal-hal yang diutamakan dari Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir. Ini bagaimana agar kita ini bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala Ustadz di 10 hari terakhir. Jadi 10 malam terakhir ini ada beberapa amaliyah yang dikerjakan. Amaliyah itu yang biasanya sifat-sifat Nabi. Jadi Nabi itu punya sesuatu yang khusus yang dilakukan oleh Nabi di malam 10 terakhir Ramadan. Dan ini sebelum masuk ke sifat-sifat Nabi, ada salah satu ulama yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i, imam madhab yang sama-sama kita ketahui ratusan juta orang yang mengikuti beliau. Sampai detik ini masih, walaupun beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini masih orang-orang masih bermadhab kepada beliau. Beliau ini orang mulia. Beliau berpendapat, salah satu pendapat beliau adalah jatuhnya malam Lailatul Qadar itu bisa jadi di malam pertama tanggal 21. Malam pertama tanggal 21. Bisa jadi. Bisa jadi di malam 23. Artinya apa? Ketika para ulama yang sekaliber, sehebat Imam Syafi'i mengatakan hal seperti itu, ini sebagai sebuah percontohan bagi kita orang biasa. Itu jadi dari malam awal, malam 21, gaspol Mas Adi. Gaspol. Jadi nggak ada tuh istilahnya kita pilih-pilih, 27 atau 25 saja deh. Atau dikhususkan gitu ya. 29. Kita jangan sampai kecolongan bahasanya gitu. Jadi dari malam 21, 20, karena kita tidak pernah tahu malam ganjil mana yang Allah turunkan Lailatul Qadar, malam genap mana, karena bahasa Nabi itu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Tapi seringnya berdasarkan dengan firman Allah yuhibbul witra. Allah itu suka perkara dengan ganjil-ganjil seperti itu. Seringnya emang di malam-malam ganjil, tapi bisa juga kan Allah Maha Kuasa. Betul. Allah turunkan Lailatul Qadar bisa jadi di malam-malam genapnya. Betul. Jadi emang dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan itu kita harus gaspol. Betul. Gaspolnya apa? Sifat-sifat Nabi ketika beliau menghadapi 10 malam terakhir Ramadan. Salah satu keistimewaannya Nabi adalah beliau adalah pertama yang paling menurut saya paling istimewa adalah salah satu ibadah yang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu beliau ada salah satu sifat adalah membangunkan
keluarga-keluarga beliau. Jadi keluarga-keluarga beliau itu dibangunkan. Nah, sudah istrinya, anak-anaknya dibangunkan untuk beribadah. Entah itu di masjid, entah itu di rumah, entah itu di di ruang keluarga, pokoknya dimanapun itu harus menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi itu menjadi salah satu tips juga nih sahabat Anissa, bahwa benar tadi kata Ustadz juga ya, bahwa kalau bisa dari malam pertama tuh kita gaspol, karena kita tidak tahu kuasanya Allah. Sekali lagi kan Allah ini maha kuasa ya. Iya, benar. Mungkin kalau kata Nabi bilangnya di 10 malam terakhir, tapi kita tidak tahu juga karena Lailatul Qadar ini bukan kayak Lebaran Ustadz ya, yang bisa kita tentukan gitu ya. Ada sidang isbatnya gitu ya. Karena memang dari zaman dahulu memang orang-orang mungkin orang-orang tua kita atau orang-orang alim itu memang lebih sering mengutamakan untuk di 10 malam terakhir gitu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, ini banyak juga kita sedikit lagi masuk kembali membahas mengenai 10 malam terakhir Ramadan. Banyak juga yang berlomba-lomba mencari Lailatul Qadar. Nah ini mungkin bisa menjadi bagi saya juga pribadi atau mungkin bagi sahabat Anissa juga, apa aja sih Ustadz tanda-tanda yang menunjukkan kita mungkin bisa bertemu ataupun mendapatkan malam dari malam Lailatul Qadar yang luar biasa itu? Jadi kembali lagi, malam Lailatul Qadar ini pertama tentunya dengan kuasa Allah. Itu bisa jadi di 10 malam pertama, bisa jadi di 10 malam kedua Ramadan. Tapi paling seringnya itu Allah turunkan di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Jadi Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang istimewa seperti yang disampaikan di awal tadi, sahabat Anissa Travel. Ada tanda-tandanya tentunya, ada tanda-tandanya ketika seseorang mendapatkan Lailatul Qadar ini. Pertama, jadi dalam segi kehidupan itu pasti berubah, Mas. Pasti berubah, karena Lailatul Qadar ini adalah malam maghfirah. Maghfirah itu malam pengampunan. Jadi Allah jaminkan kepada dia surga wajib untuk dia, dan Allah haramkan neraka untuk dia. Dan malam Lailatul Qadar ini salah satu syarat untuk orang mendapatkan maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ketika kita menyambut Lailatul Qadar ini dengan iman. Dengan iman. Kuncinya di situ. Iman itu adalah kita percaya kalau malam Lailatul Qadar Allah turunkan di bulan Ramadan ini, dan malam ini adalah malam yang agung. Yang kedua, syarat yang kedua yang harus kita benar adalah wahtisaban. Jadi bahasa Nabi itu wahtisaban itu antusias, Mas Adi. Antusias, nggak ngeluh. Jadi kita jadi kadang-kadang kan Allah, ya Allah, ini kok ibadah kita, misalkan sifat Nabi, salah satu sifat Nabi itu menghidupkan malam itu ketika malam 10 malam terakhir itu beliau menghidupkannya, malam itu benar-benar dihidupkan penuh. Bahasa ada para ulama menafsirkan ada benar-benar sepanjang malam beliau terjaga. Ada yang menafsirkan juga sepanjang malam itu beliau istirahat, tapi sedikit sekali. Jadi ada kata di situ wahtisaban, jadi antusias, jadi tidak mengeluh, senang. Jadi ketika beribadah tuh kayak kita misal lagi sedang umroh, tawaf dalam kondisi kreditnya Masya Allah. Kemarin tanggal 6 itu alhamdulillah rombongan Anissa itu kita pas di sana tuh penuh-penuhnya orang, tapi dalam hati itu merasa walaupun kita tawaf hampir 2 jam, hampir 1,5 jam, hampir 2 jam, itu tidak ada yang mengeluh. Disitulah titik kita mendapatkan sesuatu yang istimewa, termasuk Lailatul Qadar ini. Jadi dalam semalaman kita beribadah, dalam semalaman kita mungkin baca Al-Quran itu tidak berasa nih, dapat tiba-tiba dapat 5 juz, dapat 3 juz. Itu tidak berasa tuh. Tidak ada keluh di situ. Itu adalah salah satu tanda kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tanda mendapatkan Lailatul Qadar itu malah diantusiasnya ya. Dan tidak berasa, ibadah itu tidak berasa, sangat ringan sekali. Karena kelezatan, kenikmatan Lailatul Qadar kita rasakan. Masya Allah, itu tadi kuncinya. Jadi kalau misalnya sahabat Anissa ini yang mungkin yang mengejar Lailatul Qadar ya, ketika merasakan suasana nuansa antusias, kemudian tidak mengeluh gitu ya, karena atau mungkin yang seperti Ustadz bilang tadi, ada penafsiran bahwa Nabi aja tuh bisa 1 malam penuh terjaga Ustadz ya. Istirahatnya sangat sedikit sekali. Nah mungkin itulah kita tidak tahu juga ya, balik lagi, tapi mungkin itu adalah kuasa Allah untuk menurunkan Lailatul Qadar ya, untuk sahabat Anissa semua. Amin amin, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan semua ya. Nah Ustadz, ini juga mungkin sedikit lagi Ustadz, kita tadi membahas juga masih mengenai orang-orang berlomba untuk mencari Lailatul Qadar dan juga tanda-tanda. Nah ini kita kali ini ingin membahas bagi yang belum maksimal nih Ustadz. Itu kan kalau orang-orang tadi Ustadz sampaikan adalah beberapa contoh yang berangkat ke umroh, ini kondisinya kan orang sudah siap gitu ya. Nah bagaimana dengan yang belum maksimal Ustadz? Kira-kira apa yang harus dilakukan di 10 hari terakhir agar bisa mengejar ketertinggalan? Karena mungkin tidak semua orang fokusnya dari awal udah gaspol nih Ustadz gitu ya. Mungkin kayak tadi mendengarnya
mendengar Ustadz sampaikan ini, saya langsung kayaknya harus malam ini udah mulai gaspol ya. Tapi bagaimana untuk encourage atau semangat hal tersebut, Ustadz? Terkait dengan mungkin yang namanya manusia, manusia kadang ada rasa nih, kayaknya kurang nih. Jadi sampai ini hari ini hampir sampai tanggal 12 Ramadan ini pasti ada kurangnya nih kayak ibadah kita gitu. Jadi dalam Islam itu untuk mengevaluasi diri itu kita memang benar-benar harus kita benar-benar kayak mengevaluasi diri dan kita benar-benar introspeksi diri kita tidak belum sempurna lah tentunya. Jadi salah satu caranya para ulama-ulama kita tuh salah satu cara ulama-ulama kita untuk memotivasi diri. Untuk motivasi diri itu pertama, bisa jadi Ramadan tahun depan kita tidak ketemu lagi, bisa jadi. Tapi kita sama-sama berdoa kepada Allah, Allah panjangkan umur kita. Amin, amin. Jadi Allah panjangkan sehingga ketemu dengan Ramadan berikutnya, dengan Ramadan selanjutnya seperti itu. Tapi untuk memotivasi diri supaya ibadah kita lebih maksimal, kita benar-benar dalam hati, ya Allah mudah-mudahan Ramadan berikutnya saya masih bisa ketemu, tapi Ramadan tahun ini bisa jadi Ramadan terakhir saya. Betul. Jadi kita maksimalkan ibadah kita. Terutama terkait dengan Ramadan ini adalah bulan yang penuh kemuliaan, penuh keberkahan. Jadi sebelum masuk ke tips-tips tadi itu, ada salah satu ulama mengatakan Ramadan ini bulan berkah. Berkah itu bermakna bulan yang penuh kebaikan. Kebaikan itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan, Mas Adi. Jadi dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi kalau Ramadan kok kita sudah rasakan, sudah mampu merubah diri kita yang tadinya kita rezeki kita yang kita gunakannya itu hanya untuk masalah duniawi saja. Di Ramadan ini adalah salah satu momentum kita nih untuk masuk ke persiapkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak hanya sekedar untuk makan saja, kita sedekahkan untuk orang-orang lain, untuk orang yang membutuhkan, dan semua perilaku kita menjadi lebih baik. Itu namanya bulan yang penuh keberkahan. Dan salah satu tipsnya adalah ketika kita menyambut untuk memotivasi diri kita. Motivasi diri kita itu ya pertama tadi ya emang kita harus banyak-banyak mengetahui sifat-sifat Nabi. Jadi sifat-sifat Nabi itu kita diberikan kesempatan oleh Allah 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ini Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad dan spesialnya ada malam Lailatul Qadar tadi. Jadi benar-benar tadi Mas Adi, kita harus benar-benar mempersiapkan dirinya supaya kita tidak kecolongan, jadi kita kelewat Lailatul Qadarnya. Itu dari awal sudah harus persiapkan diri. Dan sifat Nabi itu ada 3. Tadi saya sampaikan salah satunya adalah membangunkan atau mengingatkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Ya, sifat Nabi itu pertama, ketika beliau menyambut Lailatul Qadar itu malam-malam 10 terakhir itu, sebagai kita sebagai umatnya juga kita juga mencontoh beliau tentunya ya. Jadi sahabat Anisa Travel salah satu beliau adalah sifat-sifat Nabi ketika menyambut malam Lailatul Qadar. Ini ada di hadis Imam Bukhari, nomor hadisnya itu 2024. Ya, nanti bisa dicek sama-sama di hadis Bukhari itu. Itu sifat-sifat Nabi pertama. Ketika menyambut malam 10 malam terakhir, ini diriwayatkan oleh istri tercinta beliau, ibunda kita, Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau mengatakan ketika wa idza dakhala, jadi ketika Nabi Muhammad memasuki 10 malam terakhir, Nabi Muhammad itu mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarung? Mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya, ada mengatakan mengencangkan celananya, pokoknya mengencangkan ikat pinggangnya. Seperti itu. Ada yang menafsirkan dari mengencangkan ini bermakna pertama, kayak kita kalau orang Indonesia itu kan ada mengisingkan lengan ya. Itu bermakna kita sudah siap habis-habisan nih. Betul, siap maju nih Ustaz. Kerja ini siap benar-benar kayak siap, Masya Allah benar-benar kita siap untuk siap semangat seperti itu. Jadi yang kedua ada yang menafsirkan ketika Nabi Muhammad menunjukkan sifat seperti itu, beliau mengatakan emang beliau itu meninggalkan hubungan biologis dan mementingkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi meninggalkan istrinya untuk meninggalkan hubungan biologis untuk lebih memilih untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Dan sifat kedua yang tadi, sifat pertama tadi beliau mengikatkan sabuknya, mengencangkan sarungnya. Yang sifat kedua adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Saya sampaikan tadi, kita sama-sama ketahui beliau menghidupkan malam Lailatul Qadar ini sepanjang malam. Sepanjang malam. Ada yang mengatakan beliau hanya istirahat tapi sedikit sekali. Hanya sedikit sekali. Karena emang di malam Lailatul Qadar itu kan para malaikat turun semua ke langit dunia, mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang Islam.
dalam keadaan beriman dan antusias. Masya Allah, itu kuncinya. Sekali lagi dibalik lagi kita antusias itu ya Ustaz ya. Antusias, jadi nggak cuma sekedar beriman, tapi ada rasa di hati kita senang menyambutnya. Betul, jadi betul, kita Ramadan ini kadang-kadang menyambut, ya Allah ini Ramadan, besok nggak puasa nih. Gitu. Hal kayak gitu tuh dalam Islam kita harus ada sesuatunya tuh, antusias kata kuncinya. Dalam hal ibadah itu ada kesenangan di hati kita. Ada rasa yang kelezatan, kenikmatan, itu kuncinya. Dan sifat ketiga Nabi adalah ketika tadi saya sampaikan adalah membangunkan keluarga-keluarganya untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar untuk dirinya sendiri, juga untuk keluarganya. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sahabat Anisa Travel semuanya, bukan hanya untuk diri kita, mari kita ajak keluarga-keluarga kita untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, supaya kita semuanya, bukan hanya kita sendiri, keluarga kita juga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Ini itu adalah beberapa kata kunci atau keywords yang mungkin bagi sahabat Anissa semua nih untuk mengejar, ternyata tidak hanya di 10 malam terakhir, tapi kalau bisa dari malam hari ini udah bisa digaspol Ustadz ya. Iya, benar. Sama seperti Nabi Muhammad yang diceritakan oleh ibunda kita, istri beliau, bahwa itu mengencangkan sarung. Iya. Sama kita seperti menyingsingkan lengan. Jadi kita tuh sudah berani berani maju gitu ya, berani perang gitu Ustadz ya. Jangan lagi ditunda-tunda atau mungkin hanya menunggu di 10 malam terakhir. Nah, begitu pula nih seperti yang kita sudah bicarakan juga hari ini, yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin adalah memperbanyak ibadah dan juga mendapatkan pengampunan Allah. Nah, berbicara tentang hari-hari terakhir Ramadan, ini sahabat Anissa, malam-malam ini merupakan waktu yang sangat dianjurkan juga ya untuk mengejar pengampunan dari Allah, maghfirah, dan meminta rahmatnya. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas nih Ustaz, apa yang akan harus kita lakukan di hari-hari terakhir Ramadan agar ibadah kita semakin berkualitas dan dapat mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tetap stay tune karena kita akan kupas tuntas amalan yang penting di hari-hari terakhir Ramadan, strategi persiapan ibadah, serta tips agar kita dapat menutup Ramadan dengan sempurna. Nanti kita akan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kata Anissa, podcast Anissa Travel, yang ini juga merupakan podcast yang kita kick off pertama di bulan Ramadan. Apakah akan berlanjut? Kita akan tunggu ya nanti. Pokoknya sahabat Anissa jangan lupa untuk selalu follow Instagram kita, sosial media kita di @AnissaTravelJKT, atau bisa juga main untuk yang suka scroll TikTok nih sambil istirahat ya. Daripada buang-buang waktu, lihatlah itu Anissa Travel tuh sering banget tuh Sat, yang namanya memposting-posting ini kegiatan jamaah, kemudian juga motivasi-motivasi diri yang mana bisa sangat membantu sahabat Anissa juga untuk yang namanya encourage atau antusias ya dalam menjalankan ibadah seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu amalan mulia umat muslim di bulan penuh berkah ini. Salah satunya adalah ibadah umroh dan juga haji, di mana kita akan membahas juga nih hal yang menarik banget dari Anissa Travel terkait umroh Lailatul Qadar di Mekah dan Madinah yang tersedia. Nah, kira-kira seperti apakah keutamaan? Sudah siap VT-nya? Ada VT? Oh, nggak ada ya? Oke. Jadi sahabat Anissa juga mungkin yang ingin tertarik, kalau sampai saat ini Anissa Travel juga memiliki berbagai paket di bawah ya. Oh, di bawah. Nah, ini adalah beberapa paket dari produk Lailatul Qadar, yang mana kalau untuk tahun ini insya Allah kita sudah siap Ustadz untuk bergerak Ustadz ke Mekah Madinah. Nah, kalau misalnya untuk yang ingin tertarik sekali, bisa juga untuk persiapan di tahun depan. Nah, bagaimana caranya? Untuk Lailatul Qadar ini tersedia dari berbagai paket, mulai dari bintang 5, yang mana insya Allah ini sahabat Anissa semua tinggal telepon aja untuk call center kita dan juga customer service kita, yang mana siap sedia untuk membantu, tidak hanya membantu memilihkan paket, tapi juga membantu berkonsultasi. Jadi kalau misalnya saya punya nih pengen ngajak keluarga saya bersepuluh untuk Lailatul Qadar, bagaimana sih situasi dan kondisi di sana, apakah memungkinkan untuk membawa sahabat-sahabat yang ada di rumah ataupun keluarga?
langsung aja angkat teleponnya sekarang juga dan langsung konsultasikan ke tim dari Anissa Travel. Nah, jadi gimana nih sahabat Anissa? Apakah tertarik untuk mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar di Mekah atau Madinah bersama Anissa Travel? Buat kamu yang ingin tahu informasi lebih lanjutnya mengenai paket umroh, haji itu disediakan oleh Anissa Travel, bisa lihat informasi yang ada di bawah ini juga. Alhamdulillah sudah nggak berasa kami menemani sahabat Anissa selama 30 menit, dan juga jangan lupa kami ingatkan kembali untuk menyaksikan terus Kata Anissa, yaitu podcast Anissa Travel spesial Ramadan setiap hari Selasa dan juga Jumat di pukul 5 sore alias 5 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di episode-episode yang akan mendatang. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fuadin yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan Ustadz diberikan kesehatan selalu dan kita selalu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad juga, dan juga keberkahan di akhir bulan Ramadan atau di 10 malam terakhir, dan juga kita selalu menjadi umat yang dipilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya Ustaz ya. Amin. Di 10 malam terakhir. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.